Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Iqbal Ardiansyah, Mardani Mastiar, Adinda Maulida Sani, Alla Aprila Impungkarti, Ananda Almahrunisa, dan Ulfa Ladaya. Di sini kami akan membahas mengenai model discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada model ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik, melainkan siswa yang menjadi pusat selama pembelajaran. Menurut Hosnan pada tahun 2014, Discovery Learning adalah salah satu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh nantinya akan setia dan tahan lama dalam ingatan sehingga tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Model pembelajaran Discovery Learning ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut yang pertama itu dari model Discovery Learning memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses pembelajarannya. Yang kedua, dapat melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didiknya. Dan yang keempat itu dapat melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman masing-masing terkait materi yang sedang diajarkan oleh guru tersebut. Ketika ingin menerapkan kegiatan discovery learning di dalam kelas, maka perlu diperhatikan beberapa tahapannya. Tahapan dari discovery learning ini yang pertama ada pemberian stimulus, di mana kegiatan ini dimulai dengan guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, bisa dalam bentuk membaca buku atau aktivitas lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Langkah kedua yaitu problem statement, di mana guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Nah, kemudian masalah tersebut dipilih dan dirumuskan dalam jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan apakah benar atau tidak hipotesis yang diberikan tersebut. Langkah keempat yaitu pengolahan data. Nah, kegiatan ini mengolah data dan informasi bisa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Kemudian data tersebut ditafsirkan. Nah, semua dari hasil informasi tersebut diolah, diacak, diklasifikasikan, lalu ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, yang langkah kelima itu ada verifikasi atau pembuktian. Verifikasi ini yaitu pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan tadi. Nah, yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Proses penarikan sebuah kesimpulan ini nantinya dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasinya. Selanjutnya, kelebihan dari menerapkan model discovery learning. Sebenarnya ada beberapa kelebihan yang akan kita dapatkan jika menerapkan model discovery learning ini. Yang pertama, akan menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kedua, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Ketiga, akan mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif mereka sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Hal ini dikutip dari Kurniasi dan Sani pada tahun 2014 dari halaman 66 sampai 67. Kemudian ada kekurangan menerapkan model discovery learning. Selain kelebihan tadi, ada juga kekurangan dari model discovery learning ini, yaitu pertama, menyita banyak waktu karena guru dituntut untuk mengubah kebiasaan dari mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan juga pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik
dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Hal ini dikutip dari Hosnan tahun 2014, halaman 288 sampai 289. Dan sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.